Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari admin web coding media, yaitu Vansya Dwi Krisnadi. Oke, kita akan lanjut materi yang kemarin itu kita belajar tentang sebuah kelas. Kemarin kita belajar tentang sebuah intro, pengenalan tentang apa itu CI dan apa itu framework. Oke, untuk selanjutnya kita akan proses instalasi dan pengenalan struktur ya. Jadi di sini kita baru pengenalan framework, kemudian kita hari ini adalah untuk instalasi framework CI, kemudian mengenal struktur dan library apa saja yang ada di framework CI. Oke, di sini saya sudah siapkan filenya di sini. Kalian jika belum ada filenya silahkan download. Sini saya pakai CI 3. Di sini saya beri nama projectnya dengan belajar CI. Oke, kemudian ketika kalian sudah melakukan ekstrak, kemudian kalian ubah nama projectnya sesuai dengan yang kalian mau, kemudian kalian bisa cut kalian taruh di servernya. Kalau saya di sini gunakan SMBP ya, di htdoc, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Oke, tunggu hingga proses selesai. Oke, di sini kalian nyalakan dulu si SMBP nya dengan cara klik Ctrl, di sini start, tunggu hingga warnanya hijau, kemudian klik start lagi, tunggu hingga hijau. Kemudian kalian bisa panggil, kalian buka Google, kemudian ketikkan localhost, kemudian nama foldernya apa. Kalau di sini kan saya belajar CI gitu, kemudian enter. Nah, di sini si filenya sudah benar ya, sudah terbaca. Jadi untuk proses instalasinya berhasil, selamat. Kemudian kita lanjut ke pengenalan struktur pada kode igniter 3. Oke, kita ke Visual Studio Code nya. Kalian buka text editor kalian masing-masing. Setelah itu kalian masukkan file kalian di sini. Kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa gunain cara seperti drag, seperti contoh ya. Di sini nanti kita harus buka folder CLDC. Kalian tarik, kemudian kalian taruh di sini, kalian tarik, kemudian taruh sini nih, dan tempel. Oke, kemudian save. Bisa gitu, atau kalian bisa klik add file workspace, kemudian C SMPP htdoc, kemudian mana CI. Nah, ini kalian klik add. Oke, kita review dulu ya, yang apa aja sih yang ada di CI 3. Oke, di sini terdapat beberapa file dan beberapa komponen yang di CI 3. Pertama itu ada namanya folder application. Oke, ini application. Dan yang kedua ada system, dan yang ketiga ada user guide. Oke, di sini kita nggak akan bahas semua. Di sini kita akan hanya bahas yang pentingnya saja,
yang akan nanti kita pelajari untuk tutorial berikutnya tentang CRUD dan edit, delete gitu. Kemudian kita buka, klik application. Oke, di sini ada banyak folder lagi yang tampil. Ada folder config, ada library, ada view, ada logs, ada model. Oke, kita langsung review aja satu persatu. Di sini ada namanya chess. Chess ini dia berfungsi sebagai folder sampah. Di sini dia ada faultnya kayak gini, jadi error dia forbidden. Kemudian di sini ada config. Oke, di config ini dia folder config ini folder yang sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Karena hampir semua komponen komponen yang penting itu ada di sini. Oke, kita bahas satu-satu ya filenya. Sini ada autoload. File ini fungsinya buat apa sih autoload tuh? Jadi autoload ini dia berfungsi untuk meload. Misalkan di sini kita akan menggunakan sebuah database. Kan sebelum digunakan pasti di load dulu kan. Nah, di sini dengan menggunakan autoload. Jadi autoload libraries, kemudian panggil databasenya. Ini contohnya. Oke, kemudian di sini ada config. Oke. Folder config. Di folder config ini dia juga penting juga untuk kita pelajari. Karena di config ini kita bisa menggunakan sebuah URL atau URL dinamis. Contohnya seperti ini, http example.com. Nanti ini kalau kita contohkan nih, tuh, dan kita taruh sini. Tuh, nanti URL ini akan kita gunakan untuk melakukan perpindahan halaman atau sering disebut halaman dinamis. Dan index page ini dia halaman yang pertama kali. Jadi setiap folder itu nanti akan ada index page-nya. Nanti untuk kita setting cara hard aksesnya gimana nanti. Dan di sini masih banyak ada komponen-komponen lainnya. Oke, yang kedua ada konstanta. Oke, ini kita pelajarin konstanta. Kemudian ada database. Nah, di sini file database ini sangatlah penting jika kalian ingin menggunakan sebuah data secara secara terstruktur, yaitu dengan menggunakan SMBP. Kalian bisa koneksi database kalian di sini. Oke, ini kita nggak pakai. Kita ke roots. Oke, ini kita dipakai ya. Nanti kita belajar roots. Di roots ini dia terdapat satu di namanya welcome. Jadi CCI3 ini dia default controlnya itu dari welcome. Nah, mana sih welcome itu? Nah, welcome itu dia ada di controller dan ini function welcome. Jadi dia manggil si function welcome ini, kemudian dia meload si view, dan inilah yang di load dan ini yang ditampilkan. Kayak kita contoh rubah ya, misalkan mana yang kita mau rubah, misalkan ini ya, selamat, misalkan kita rubah selamat, kita refresh, jadi dia berubah. Oke, jadi itu namanya router, jadi pengerutan atau bisa disebut root. Oke, kita lanjut ke komponen kedua, ada namanya controller. Jadi controller di sini dia adalah sebuah sistem yang bekerja. Jadi ibarat katanya, jadi sebuah proses. Di sini proses untuk melakukan passing data atau lempar data di sini di controller. Dan kemudian ada ini, kita nggak belajar core, kita nggak belajar English juga. Yang belajar kita nanti library. Nanti kita bisa membuat sebuah library untuk template secara dinamis. Tapi nanti kita belajarin ini model. Jadi model ini dia kan di CI itu ada konsep yang namanya MCV atau model, kemudian view dan controller. Jadi model dulu, view baru controller. Dan di sini view. Nah, view ini yang nanti akan ditampilin ke halaman.
yang akan dilihat oleh user gitu. Oke, mungkin untuk struktur dan komponennya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas menurut saya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya, yaitu nanti tentang setting base URL. Oke.